Ini kayak kata-kata daripada ceweknya, undangan yang disebar nama aku, undangan yang disebar foto aku, tapi begitu hari H pengantinnya bukan aku. Sebaik-baiknya rencana manusia, Allah punya kehendak yang lebih baik, katanya. Ya jelas-jelas lah batal nikahnya kalau di Hamin 3 mintanya sertifikat rumah. Katakan itu pihak dari perempuan, ya kan bilangnya kayak gitu. Bilangnya kalau mau nikah sama aku harus ada sertifikat rumah. Kalau nggak ada sertifikat rumah, kita lebih baik batal nikah. Justru ibu inisiatif untuk adanya pengantin perempuan, menjaga jangan banyak nanya gitu maksudnya. Paham. Iya, Nah, kan yang penting tidak ada akad nikah kan? iya gitu. Itu cuma Buat untuk menutupi aib menut- semua keluarga, saya paham. Betul. Tapi Kasihan, walaupun ibu asli kasihan. Sampai begini sekali pihak laki-laki biar tidak malu untuk menutupi aib keluarga. Aduh. Halo, ketemu lagi di channel YouTube Wawan. Baru-baru ini beredar sebuah video batalnya sebuah pernikahan di Hamin 3 dikarenakan calon istrinya ini meminta sertifikat rumah. Kenapa harus minta sertifikat rumah di Hamin 3? Sebelum-sebelumnya kenapa nggak dibicarakan apa di Hamin sebulan, Hamin 2 bulan gitu. Kalau sudah mepet kan ya mempelai prianya pun pasti ya sulit begitu karena tidak ada dibicarakan terlebih dahulu jauh-jauh hari kan. Jadi di video TikTok si calon mempelai istri ini, dia ini menjelek-jelekkan seolah-olah calon suaminya ini bersalah begitu. Dia mengatakan kalau kenapa di pesta pernikahannya dengan wanita lain begitu. Jadi mempelai prianya ini merasa kesal karena difitnah oleh calon istri. Lalu dia ungkap fakta kenapa gagal nikah karena pacarnya ini ataupun calon mempelai istrinya ini minta mahar sertifikat rumah di Hamin 3. Dan begini video klarifikasi dari Mas Riandono, mempelai pria. Kita saksikan. Jadi kesimpulannya yang membatalkan nikah itu bukan pihak dari laki-laki ya. Yang membatalkan itu pihak dari perempuan. Ya kan bilangnya kayak gitu. Bilangnya kalau mau nikah sama aku harus ada sertifikat rumah. Kalau nggak ada sertifikat rumah, kita lebih baik batal nikah. Kejam. Di Hamin 3 baru minta ganti mahar, minta sertifikat rumah. Aduh, kasihan nih cowok. Sabar bang. Aku lebih memilih orang tua, gak apa-apa. Aku lebih baik memilih orang tua daripada orang tua aku ngebatin nantinya. Aku lebih baik memilih orang tua. Saksinya banyak, ada Bu Lurah, Bu Dusun, Bu Dewan, ada banyak. Jangan salah paham ya netizen, jangan salah paham. Jadi kesimpulannya gitu. Nih buktinya, udah persiapan semua, udah lengkap. Ya, bentar. Oh ya, banyak persiapannya ya. Kasihan abang ini. Udah berapa duit habis ini, tapi gagal. Aduh, kacau. Tuh. Aduh. Oh, besar acaranya. Di mana hatimu, Mbak? Aduh.
Pertanyaannya, kenapa nggak dibicarakan jauh-jauh hari? Kenapa harus di H-3? Orang sudah mengeluarkan biaya banyak untuk acara pernikahan. Biaya itu ini pasti banyak. Apalagi kalau dilihat dari videonya Mas Rian Dono ini, acaranya besar loh. Kalau nggak salah saya ini mengundang 1.000 tamu undangan kalau nggak salah. Itu banyak biaya yang habis. Nah, penasaran saya seperti apa TikTok ceweknya, kita saksikan. Nah teman-teman, ini adalah akun TikToknya calon mempelai istrinya Mas Rian Dono itu ya. Nah ini foto buku nikah, sumpah ya, pejuang halal, nangis banget lihat ini. Ya mestilah sedih kali guys lihatnya. Ini fitting baju prewedding. Nah, ini kalau kita lihat dari tempatnya ini bagus ya, ya ini mahal nih. Awalnya prihatin lihat PT Mbak FYP, kok ada cowok setega itu di H-3 batalin pernikahan. Wah, ini dia belanja ya. Nah, tapi pas lihat PT daripada pihak cowoknya, ternyata mbaknya playing. Playing kita victim. Mbak yang batalin nikah karena minta mahar sertifikat rumah. Undangannya pun bagus ya, mahal nih guys, tebel. Berapa duit coba? Ini dia pergi ziarah. Pikir aja, pakai logika di H-3 mau cari atau beli rumah di mana? Dikira beli rumah tinggal kedipin mata, terus itu rumah bisa ada di depan kita. Walaupun punya banyak duit, juga proses beli rumah itu nggak ada yang instan dan ada akad jual beli dan lain-lain. Iya benar, beli rumah itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Kalaupun ada uangnya pun, apalagi di H-3 kita lagi sibuk-sibuknya, pihak keluarga lagi sibuk-sibuknya persiapan inilah itulah, malah minta ganti mahar. Kenapa nggak dibicarakan sebelum-sebelumnya begitu? Jadi kalau dibicarakan jauh-jauh hari, kalaupun Mas Rian yang nggak sanggup, ya batal ya nggak masalah begitu kan. Tidak ada yang dirugikan dari segi ekonomi, dari segi tenaga, pikiran. Kasihan. 3 kali mbak. Nah di sini kata-katanya lagi, harusnya mbaknya bersyukur dengan begitu aja cowok mbak mau memperjuangkan bikin pesta yang segitu tuh udah alhamdulillah mewah mbak. Iya mewah pestanya, harusnya bersyukur. Nah ini kayak kata-kata daripada ceweknya. Undangan yang disebar nama aku, undangan yang disebar foto aku, tapi begitu hari H pengantinnya bukan aku. Sebaik-baiknya rencana manusia, Allah punya kehendak yang lebih baik. Ya jelas-jelas lah batal nikahnya. Kalau di H-3 mintanya sertifikat rumah, yang sebelumnya bukan begitu. Jadi ya di sini yang saya tahu, kenapa di acara pesta pernikahannya ini pengantin pria ini sanding juga, namun tidak sama calon mantan istrinya ini, namun dia bersanding dengan keluarganya karena sang ibu tidak mau orang banyak bertanya, orang mikirnya yang bukan begitu. Jadi diteruskan acaranya namun tidak nikah, cuman sanding aja. Kasihan kan. Sambil udut ya guys. Nah, ini dia bakar foto, bukan foto ya, apa namanya, surat undangan ya, dibakar sama mantan calon istrinya Mas Rian Dono ini.
Sebaik-baiknya mahar pernikahan ialah yang tidak memberatkan laki-laki dan yang tidak merendahkan perempuan. Ya. Jadi kalau mahar kita minta besar-besar ataupun menyulitkan begitu, kita lihat dulu keadaan calon suami kita itu seperti apa. Jangan terlalu berlebihan meminta mahar, karena begini ya, pernikahan yang sesungguhnya itu adalah sesudah pesta itu, sesudahnya akad nikah itu yang sesungguhnya. Jadi kalau kita pesta besar-besar, maharnya mewah-mewah begitu, sedangkan itu mungkin dipaksakan oleh pihak lelakinya begitu untuk mengabulkan permintaan dari pihak perempuan, sesudahnya itu harus kita pikirkan, itu yang menjalani kita berdua begitu. Aduh, gimana sih? Akhirnya dengan kejadian ini jadi bumerang buat diri sendiri, pasti jadi banyak mikir mau nerima, mau terima Mbak sebagai istri atau menantu. Semoga Masya dapat yang lebih baik dan nerima apa adanya. Semoga Masnya dapat yang lebih baik dan nerima apa adanya. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga Mas Rian Dono dapat istri yang lebih baik, yang bisa terima apa adanya, yang bukan meminta mahar yang seperti begini ya. Ini viral loh. Bisa sulit dapat jodoh tuh mbaknya. Aduh, bukan mendoakan, bukan. Selidiki dulu akun ceweknya lagi ya. Oke. Nah ini nih di captionnya, ini bukti semua udah siap, terlanjur udah ngundang, kita lanjutin aja acaranya walaupun kita batal nikah. Kasihan Mas Rian. Nah ini nih acaranya nih, persiapannya ya, besar tuh. Aduh, banyak duit habis Mas Rian, kasihan. Sabar. Nikah nggak jadi. Nah, karena berita ini viral, jadi Mas Rian Dono ini diundang ke acara TV. Seperti ini klarifikasi daripada Mas Rian Dono. Sang calon mempelai pria kabarnya tiba-tiba dijodohkan dengan pilihan ibunya. Yang terjadi sebenarnya apa sih Mas Rian Dono? Jadi itu bukan dijodohkan ya. Itu saudara saya yang dari Purwakarta. Dadakan itu. Jadi itu adalah saudaranya yang dari Purwakarta, dadakan. Itu acaranya. Karena menggagalkan. Bukannya perempuan lain yang memang menikah begitu. Itu hanya untuk menemani di acara pesta Pernikahan. Jadi supaya tidak banyak bertanya, Tamu tamu undangan. Otomatis kan kalau sudah banyak bertanya, kenapa dan bagaimana, jadi kita membukakan Aib seorang aib dari pihak perempuan. Karena bagus ya, ini keluarga dari mempelai laki-laki, jadi biar tidak membuka aib dari pihak mempelai perempuan begitu. Namun mempelai perempuannya ini malah menyalah-nyalahkan Mas Rian ini. Aduh, gimana nih? ya, karena yang dituntut dari H-3 itu minta sertifikat, Kak. Minta Sebentar. diganti Oke. mas kawin. Rian Dono pacaran sama mantan calon istrinya berapa lama? 1,5 tahun. 1 tahun Satu setengah. tahun setengah. Akhirnya ada rencana untuk menikah. Tuh, pacaran 1 tahun setengah. Itu adalah waktu yang lama. Ya kalau memang kamu si mempelai perempuan merasa pacarmu ataupun calon suamimu kalau pas sudah dekat nikah itu tidak cukup beruang,
untuk jadi suamimu, ya udah tinggalin. Nggak usah sudah di H-3 lo minta sertifikat rumah, atau enggak dibicarakan jauh-jauh hari sertifikat rumah itu. Kalau dia sanggup ya lanjut, kalau nggak sanggup ya terserah lo gitu. Jangan di H-3 dirubah. Itu berapa lama sebelum hari H? 5 bulan. 5 juga bulanan, ada. sekitar 5 bulan. Persiapan pernikahan Iya. 5 bulan. Iya. Dari mulai lamaran dan lain-lain. Iya. Biaya semua dari pihak mempelai berdua atau dari Bia- Mas sendiri? Biaya semua dari saya. Dari Dari bikin keluarga. undangan. Oh, jadi biaya foto. semua dari Mas Rian ya, dari bikin undangan. Jadi ada video TikTok yang tadi yang kita lihat tadi itu undangannya itu, yang mungkin diganti dengan undangan yang lebih mewah katanya kan, untuk undangan ke orang-orang kantor dari pihak perempuan begitu, biar terlihat gah gitu kan. Ya terserah dia kalau dia mau ganti, yang jelas Mas Rian sudah tanggung semuanya, undangan pun sudah dipersiapkan kan. Prewedding itu semuanya. Mertua nggak dipungut biaya sepeser pun. Intinya Kurang baik apa kedatangan lagi? anaknya di acara pernikahan gitu. Oke, jadi semua biaya adalah Nih yang namanya nih minta hati, minta jantung, kasih hati minta jantung. Aduh, hai, carilah calon suami yang kaya raya kan. Nanti maharnya mintalah sertifikat rumah sama Lambo kan. Aduh, canda sertifikat rumah. dari Riandono dan keluarga. Iya betul. Gitu ya. Tapi apakah selama proses persiapan pernikahan, mantan calon istri sempat ada ucapan nggak sebelumnya bahwa meminta sertifikat rumah? Enggak, Enggak ada. belum enggak Kan pernah. nggak sama ada sekali. sebelumnya. Itu yang saya bilang tadi, kenapa nggak jauh-jauh hari dibicarakan kan? Hey. Mas kawin ya Mas? Iya, Untuk mas kawin ya? Mintanya ke Mas kawinnya? iya, itu minta dijadikan mas kawin. mas kawin. Kalau kan mama pernah bilang kalau udah nikah mah rumah ada tempat tinggal diisi gitu. Oh, jadi kalau sudah nikah sudah disediakan sama mamanya Mas Riandono ini, tinggal diisi, tinggal buat diri begitu. Aduh, kurang apa lagi coba? Malah minta sertifikat rumah. Kalau saya lihat di sini dia minta sertifikat rumah nih bukan untuk dia yang tinggali, sepertinya mungkin untuk orang tuanya. Tapi Kan- bukan untuk mas kawin. Bukan untuk mas kawin, ngasih ke berdua gitu kan. Iya. Kalau mas kawin kan beda lagi. Udah Mas kawin kan, minta Mas- uang. Kalau mas kawin kan Benar-benar bisa nggak terserah bersyukur. pihak laki-laki ya Bu. Iya. Iya. Ketika persiapan pernikahan kan seharusnya masing-masing sudah tahu ya bahwa calon mempelai pria pasti kasih tahu nanti aku mas kawinnya ini ya. Iya, dia minta dia uang minta uang. senilai tanggal, bulan, Bulan, tahun. tahun. Sudah dibikin apa itu? Buket. Buket ya. Apa? Oke, Figura. Iya. Oh, jadi bener lah, sebelumnya ini maharnya itu memang sudah dibicarakan, maharnya yang bukan sertifikat rumah ini, namun tiba-tiba dirubah jadi sertifikat rumah. Iya. Oh, oke. viral itu. Ini kita mau kasih lihat, ini chattingan dari mantan calon istrinya Mas Riandono ya. Ini ketika H-3 nih ya. Iya, iya itu. Oke. Ini diminta Oke, kan kata aku lagi beresin undangan ayang. Mahar jadi sama, ini siapa nih? Mahar jadi sama Itu si rumah. perempuan. ini mantan calon Iya, istrinya. iya. Oh oke, mahar jadi sama rumah. Mas kawin, Orang Sunda ya? Iya, Sunda. Iya, Sunda. mas kawin kayak Cek kamu, kata kamu. Mahar jadi sama rumah, mas kawin teh cek kamu soalnya di surat kemarin gak ketulisin. Kalau mas kawin soalnya kudu dituliskan, mumpung belum dibikin suratna bingung jadina. Itu kata Maaf Rian. ya, mending Bingung kita nggak jadinya, terus kata aja. Rian. Sumpah sih aku lihat TikTok juga mas kawin itu bentuk tanda jeripaya orang tua perempuan. Aduh, mas kawin lihat TikTok, aduh korban TikTok. Perempuan selama ini, dan anaknya bakal diambil diminta gitu. Dan emang mas kawin emang harusnya ditanyain dari kamu ke aku minta apa, minta berapa gitu. Oh kok aku nggak pernah gitu ya? Jadi di H-3 ya tiba-tiba minta Iya. sertifikat rumah. Iya, Iya. Kok bisa di H-3 ya? nggak tahu. Iya, justru itu. Justru itu undangan dia pun Bingung. nggak disebar, bahkan dibakar. Sengaja. Dia kan minta sebelumnya ya. Ya, mertua saya itu undangan minta 1.000, undangan. di pihak laki-laki 1.000, dia Wow. minta 1.000. Jadi H-3 itu
betul-betul dia nggak nyebar karena udah punya inisiatif seperti itu mungkin ya, mohon maaf mungkin. Karena memang nggak disebar. Undangan kan kalau di kampung Iya. Tujuannya apa coba undangan nggak disebar? Ya, mungkin benar kata ibu ini ya, mungkin sudah ada rencana untuk meminta mahar, berubah mahar begitu menjadi sertifikat rumah. Jadi kalau seandainya Mas Rian ini tidak sanggup, ya mereka tidak malu karena undangan belum ada disebar. Yang kasihan ini pihak mempelai laki-laki, undangan sudah disebar semua, orang sudah tahu kapan pestanya, tahu-tahunya nggak jadi ya begitulah, ya malu lah. seminggu lagi Kak Ya. biasanya. Tapi Mohon. ketika ibu kan pasti sempat datang ke rumah dari calon mantan istri ya, keluarga, rumah keluarga untuk permisi mau Iya. meminang anaknya. Betul. Dari pihak keluarga perempuan apakah sempat ada omongan meminta mas kawin? Enggak, Enggak. Sama sekali Enggak, tidak ada sama apa, sekali. tidak ada syarat. enggak ada. Bahkan kami sekeluarga bawa sampai saksi ibu lurah ya untuk fix ke hari H gitu supaya tidak ada miskomunikasi di hari H. Oke, baik. Ketika meminta rumah, sertifikat rumah di H-3, kemudian memutuskan, mantan calon istri memutuskan untuk membatalkan kalau tidak ada sertifikat Betul. rumah. Betul. Respon kamu gimana? Ya mending daripada nantinya terlanjur lebih jauh, ya udah gak apa-apa mending gagal nikah tapi tamu undangan tetap berjalan. Kan soalnya udah ngundang. Yang dari kamu? Iya. Udah undangan udah disebar. Udah Mbak. disebar semua itu. Jadi mau nggak mau inisiatifnya Jadi akhirnya. jadi nggak mau ngecewakan yang tamu undangan yang dari jauh kan pada datang Dan itu. juga nanti Iya. dibongkar aibnya kalau Iya, ternyata nggak betul. jadi ada apa, nggak mau ada masalah intinya. Iya. Betul. Akhirnya ada perempuan lain itu. Iya. Itu dari Ibu mana cari. itu ibu? Dari Purwakarta. Dari anunya si Saudara. Iya, Saudara. saudara. Jadi sampai sekarang Sengaja. memang belum Jadi di TikTok perempuannya itu mengatakan kan kalau kenapa undangannya atas nama aku, fotonya foto aku, tapi pas di pelaminan sama perempuan lain. Ini nih yang disalah-salahkannya yang ini. Udah jelas-jelas lu yang salah, lu salahkan orang lain. Inilah nih buktinya. Itu karena ibu dari mempelai laki-laki ini nggak mau malu. Undangan yang sudah jauh-jauh, keluarga yang jauh-jauh datang juga kan, tahu-taunya batal ya nggak mungkin lah, isinya itu nggak mau orang banyak bertanya begitu. Maka itu terus acaranya dan mempelai perempuannya bukan mantan calon istrinya itu, jadi diganti sama pihak keluarga. menikah juga mas. Belum. Dihadirkan hanya ya udah ini cuman buat bareng aja gitu ya. Iya. Tapi Iya. sebenarnya Iya. tidak ada hubungan apapun, itu hanya saudara ya. Iya. Jadi resepsi tetap digelar walaupun tidak adanya pernikahan. Iya, betul. Kita masih lihat buat sobat ambiar seperti apa suasana. Kami ikut prihatin, Iya. tapi buat kami juga nggak masuk di akal sekali ya. Iya, Baru kali ini betul. kita melihat ada resepsi tapi tidak ada mempelai wanita karena tidak adanya pernikahan. Iya. Rian Dono dan Miris. juga Ibu bagaimana menjelaskan ke 1000 tamu undangan dari pihak keluarga Rian Dono dan juga Ibu, kan karena mereka pasti semuanya nggak tahu ya bahwa ternyata pernikahan Betul. itu tidak ada, nggak jadi menikah. Ngejelasinnya gimana di sana? Justru ibu inisiatif untuk adanya pengantin perempuan menjaga jangan banyak nanya gitu maksudnya. paham. Iya. Nah, kan itu yang penting tidak ada akad nikah kan. Iya, gitu. Itu cuma Buat untuk menutupi aib menut- semua keluarga, saya paham. Betul. Baik, tapi Kasihan, walaupun Ibu asli kasihan. Sampai begini sekali pihak laki-laki biar tidak malu untuk menutupi aib keluarga. Aduh, susahlah mau dikatakan seperti apa lagi. Sudahlah, rugi di materi, rugi di pikiran, rugi di tenaga. Habis semuanya sudah diberikan, ujung-ujungnya pernikahan gagal. Miris memang, 3 kali lah pihak perempuan ini kan. Aduh, gak tau lah lagi. hadirkan misalnya mempelai wanita palsu dalam tanda kutip Betul. ya. Pada akhirnya tamu undangan tahu nggak sih bahwa itu adalah mempelai wanita yang palsu? Ya nggak tahu kan kalau di kampung mah nggak lihat TikTok, nggak ini nggak itu Sekarang ya. pada Sekarang akhirnya- tahu sekarang. Nah ibu hadir Pada di waktu sini itu yang tahu. artinya juga satu Indonesia tahu. Iya, tahu karena kan
dari pihak perempuan yang duluan, yang nampang di medsos itu yang Bu. keluar-keluar jadi Iya, membatalkan di medsos pernikahan. keluar. Jadi Kemudian manipulatif membuat gitu TikTok loh. untuk Berusaha untuk mengklarifikasi menutupi, tapi dia berkoar-koar di gitu. TikTok seolah-olah dia yang terjolimi. Gitu maksudnya. Jadi niatan ibu sama Ria Dono menghadirkan mempelai wanita palsu itu untuk menutupi Iya. ini semua. Iya. Kemudian viral di media sosial curhatan dari calon Calon istrinya Rian. mantan calon istri gitu ya. Mohon. Wow. Rian Bagus dong ibu, luar biasa. Iya, maksud tujuan ibu seperti itu. Jangan sampai rame ya, kan malu. Supaya tidak Iya. ditanya-tanya. Ini Kalau banyak foto bertanya-tanya. ini foto resepsi pesta pernikahannya ya, tapi mereka nggak nikah. Nah ini perempuan ini keluarganya. Tapi di sini Mas Rian terlihat masih ya seperti nggak ada masalah begitu. Namun dalam hatinya padahal sakit begitu. Kasihan. Gimana perasaan kamu, pikiran kamu? Kamu hadir di resepsi. Semangat Mas, aduh aku jadi nggak tega deh. Sakit kali lah. Iya. Saya yang nggak Di resepsi, merasakan, yang saya nggak di seharusnya situ adalah pun resepsi kamu bersama Iya. dengan istri kamu. terasa Tapi sakitnya kamu gimana sedih. gitu. Saya sedih juga sih sebenarnya. Iya. Apa dalam pikiran kamu nih? Aduh. Tapi Pikiran. Mas Rian Apa dalam Dia pikiran? berusaha untuk tegar. bagus lah, bisa tegar gitu. Saya nggak mau, Jadi dia lebih sayang seorang. saya nggak mau orang tua saya lihat saya Jangan ikut mewek pula. terpuruk. Tapi saya berusaha untuk tegar depan tamu undangan. Kasihan. Di depan orang tua saya. Aduh ya Allah, hai kasihan. Saya berusaha untuk saya kuat, tapi saya di belakang ini sakit. Sakit, iyalah. Itu nggak kebayang lah sakitnya. Ibu, apakah Aduh. setelah resepsi ada komunikasi? Bukan hanya Nih, mempelai perempuan yang lihat nih. Nih, nggak merasa bersalah apa? Tuh, ya Allah. Sudahlah bikin sakit hati orang. Tiga-tiganya menyalahkan pula lagi. Membalikan fakta. dari mantan calon istri, tapi dari keluarganya ke ibu secara langsung. Tidak ada. Sampai detik ini tidak ada. Oh, Tidak jadi ada. pihak laki-laki ini nggak ada komunikasi sama pihak keluarganya lagi. Ya iyalah, bagus juga lah kan, nggak usah ada komunikasi lagi. Mau komunikasi pun apa yang mau dibicarakan lagi? Semuanya udah terjadi kan. Ya, keras aja lah. Mudah-mudahan Mas Rian dapat yang lebih baik, dapat pengganti yang lebih baik. Amin. Gak apa-apa, bukan jodoh berarti. Iya, Karena Allah. Tuhan tahu yang terbaik apa. iya. Cuma mungkin sulitnya adalah kalau di kampung itu kan beda ya sama di kota kan. Oh Kota iya, di kampung. kalau kita di kampung, kalau ada pesta nggak jadi itu, waduh, bisa satu kampung itu ngomongnya ya ngomongin kita gitu. Beda dengan kalau kita yang di kota besar ya mungkin diomongin juga sebagian yang kenal, tapi ya nggak sebegitu. Maka itu pihak perempuan ini mengadakan acara tuh terus begitu, walaupun dengan pengantin perempuan palsu. Ya bagus juga inisiatif dari pihak laki-laki ini. Jadi nggak banyak omongan kan. Kampung juga tetap beda, tetap nggak Iya. aib, tetap aib. Iya tetap aib, cuma kan bagaimanapun juga caranya orang tua dan keluarga bagaimana caranya menutupi Nggak aib apa-apa, suatu tersebut. saat nanti balasannya lebih pedih biasanya. Amin. Nanti pasti Mas akan dapat perempuan yang lebih Amin, baik amin, dari Pak. segala Amin, macam. amin. Amin, ya. Biasanya Iya, orang yang siap, menyakiti terlebih dahulu, orang yang mengkhianati terlebih dahulu, Iya. dia pasti tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan itu. Betul. Dengan berbagai macam pria manapun yang kamu dampingi. Tapi itu Dewi, pasti. dari masalah ini Wi kan kamu perempuan. Dari calon istrinya yang kemarin, mantan calon Ya kalau istrinya, aku pesannya Dewi kalau aku perempuan ya, ketika ada laki-laki yang ingin punya niat baik sama kita, Ya. kayaknya saru ya kalau bahasa Jawanya tuh gak elok, Kurang etis ya. kurang etis kalau kita minta ini minta itu sama laki-laki ya. Jadi seberapa mampunya laki-laki memberi kepada saya, dan itu yang saya terima karena selama ini aku begitu gitu. Siapa tahu kalau udah nikah kan rezekinya beda Rezekinya ceritanya. beda. Tapi bahwa apapun itu kita harus Siapa tahu menghargai sudah bahwa nikah, ada juga rezeki budaya beda. di Rezeki mana kan kita keluarga nggak tahu. mempelai wanita meminta sejumlah mahar. Itu memang ada budaya juga seperti itu. Oke Cuman lah. kan kalau dadakan rasanya sangat dipertanyakan. disayangkan karena apapun yang diminta sebenarnya bisa diusahakan selama dikomunikasikan dan diberikan waktu.
Oke, sampai di situ saja videonya. Saya doakan semoga Mas Rian kuat, tabah menghadapi cobaan ini, dan untuk mempelai perempuan yang sudah membuat Mas Rian sakit hati, sadarlah, jangan lagi ditambah-tambah kesalahanmu. Jangan ditambah dengan memutarbalikkan fakta dengan menyatakan di TikTok ataupun dimanapun kalau yang bersalah itu Mas Rian. Jelas-jelas yang salah kamu. Jangan diputarbalikkan fakta. Sudah cukup sakit yang dirasakan oleh Mas Rian dengan batalnya pernikahan. Ya, semoga Mas Rian dapat perempuan yang lebih baik dari mantan calon istrinya ini. Ya, Tuhan itu, Allah itu maha adil, saya percaya itu. Sampai di sini saja video reaction saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalam.